Di pagi hari, Najwa sedang membaca buku ketika ide beradu ego. Tak lama kemudian, ia mulai merasa masuk ke dalam cerita tersebut. Pagi itu suasana kerja terasa jauh lebih berat dari biasanya. Satu bunyi notifikasi terdengar nyaring. Dalam ruang rapat, tidak ada sambutan hangat atau obrolan ringan. Kursi ditarik dengan malas. Setiap orang membawa beban pikiran sendiri, rasa lelah, kecewa, dan ketakutan akan kegagalan. Sebelum rapat benar-benar dimulai, suasana sudah lebih dahulu berbicara. Serius deh, aku ngerasa capeknya tuh bukan cuma fisik aja, tapi pikiran juga. Aku ngerasa kita tuh di situ-situ aja terus. Aku juga capek, Bel. Tapi kalau hari ini kita gagal, mau gimana lagi? Yang disalahin tetap kita. Makanya dari awal aku bilang kita nggak punya banyak waktu buat coba-coba konsep yang nggak jelas. Nyari ide boleh, Nad, tapi jangan kayak ngejahatin orang terus gitu dong sebelum idenya didengar penuh. Kita bukan di kelas diskusi bebas, Tan. Ini proyek serius. Kalau semua orang ngomong, rapatnya nggak akan selesai-selesai. Aku ngerti sih, cuma kadang rasanya takut salah ngomong, takut idenya langsung salah. Kalau dilihat dari tahun kemarin, sebenarnya bisa dicelah. Cuma ya, suasananya bikin orang ragu aja buat lanjut. Ini rapat belum dimulai, tapi udah kayak gini. Coba kita tarik nafas dulu sebelum kita mulai. Nah, oke teman-teman, coba kita tahan dulu permasalahan kita. Emosi kita tahan dulu. Kita fokus ke kerjaan kita aja. Deadline kita tuh 1 Januari 2026 loh. Jadi kita rilekskan dulu, baru kita mulai. Rapat resmi dimulai, namun ketegangan tidak ikut duduk dengan tenang. Setiap kalimat terasa lebih tajam, setiap pendapat membawa potensi benturan. Perbedaan cara berpikir yang sebelumnya terpendam kini mulai muncul ke permukaan, menguji kesabaran dan profesionalisme seluruh tim. Oke teman-teman, kita harus sepakat ya. Hari ini rapat kita harus ada satu konsep awal yang jadi final buat deadline kita di bulan Januari, tanggal 1. Bayangkan, jadi kita siapkan hari ini. Dari sisi strategi, kita butuh konsep yang konsisten dari awal sampai akhir. Jangan berubah di tengah-tengah. Setuju soal deadline, tapi jujur aku ragu kalau alurnya masih sama kayak kemarin, banyak debat dan kurang keputusan. Aku gak masalah sih dikritik, tapi kenapa setiap kita ada ide, selalu ditolak tanpa ada alasan yang jelas? Nah, dan anehnya tuh, itu tuh kejadian di waktu-waktu tertentu aja. Aku cuma berharap kali ini suasananya lebih enak biar semua orang berani ngomong. Berani ngomong emang penting, tapi lebih penting lagi berani kalau idenya emang kurang kuat. Kita ingat dulu ya tujuan kita apa. Kita cari solusi, bukan cari siapa yang paling benar. Sesi brainstorming dimulai dengan harapan menemukan jalan keluar, namun justru menjadi medan adu ego. Ide-ide yang harusnya berkembang perlahan mulai terhenti oleh kritik cepat dan nada bicara yang semakin keras. Di ruang ini, tidak semua orang merasa aman untuk bersuara. Oke, aku mau jelasin idenya agak pelan dulu ya, biar kebayang nih semuanya. Nah, jadi konsep kita itu 24 jam produktif. Ini tuh jadi bukan cuma soal kerja terus-terusan aja, tapi kita tuh ngikutin 1 atau 2 karakter anak muda dari mulai dia bangun sampai dia tidur lagi. Nah, terus lengkap juga sama struggle-nya, sama jeda capeknya, dan momen-momen yang relate juga nih sama dia. Jadi waktu dia lihat tuh kayak ngerasa, oh ini tuh gue banget ya, bukan lagi nonton iklan. Aku paham, tapi jujur konsep kayak gitu udah sering dan gak ada pembeda dari konsep-konsep yang lain. Secara eksekusi juga kita terlalu aman. Kita butuh sesuatu yang lebih berani. Oke, kalau dilihat dari tren sekarang sih, audiens emang suka yang personal ya. Tapi harus ada twist supaya nggak boring. Kalau boleh nambah, mungkin kita bisa masukin sudut pandang batin si karakter. Jadi bukan cuma aktivitas, tapi perasaannya. Ya nanti dulu, kita fokus dulu ke ide utamanya. Tapi Alia belum selesai, justru itu yang menurut aku bikin beda. Nah, ini yang bikin aku kesel. Siap mau dikembangin, pasti langsung dipotong. Apa yang selama ini dipendam akhirnya tidak lagi bisa ditahan. Emosi yang menumpuk berubah menjadi amarah, suara-suara yang meninggi, dan kata-kata terlontar tanpa adanya batasan.
Ruang rapat yang sempit kini terasa semakin sesak oleh ego-ego dan rasa frustasi. Masalahnya kamu gak pernah mau denger, Tan. Setiap ada ide yang gak sejalan sama kamu pasti anggap itu nyerang. Karena caranya emang nyerang, Din. Itu bukan ngasih masukan, tapi ngejatuhin aku. Gimana aku mau nerima coba kalau dari awalnya itu nadanya ngeremehin? Kita ini kerja profesional, bukan lagi ngurusin perasaan kalian satu-satu. Kalau idenya kurang, ya wajar dong dikritik. Profesional bukan berarti bebas bikin orang lain ngerasa kecil. Dari tadi aku diem, takut bikin suasana jadi keruh. Aku aja dari awal rapat gak berani ngomong, karena tiap ada yang beda dikit langsung dipotong. Rasanya kayak aku gak ada artinya. Kalian tuh terlalu sensitif. Stop. Dengan kita berantem kayak gini, kita tuh bukan maju tau gak? Tapi kita muter terus di konflik yang sama. Fokus kita jadi hilang. Cukup. Kita cari solusi dulu, kita berhenti dulu. Setelah ledakan emosi, keheningan mengambil alih ruangan. Tidak ada yang langsung berbicara. Di balik diam itu, masing-masing mulai menyadari bahwa konflik ini bukan hanya soal ide, tapi juga tentang cara mereka memperlakukan satu sama lain. Gue seharusnya bisa ngatur ini semua, tapi gue tahu gue salah sampai suasana kita hari ini cukup tegang. Gue minta maaf buat semuanya. Dan ayo kita mulai lagi dari awal. Aku cuma pengen bilang, aku minta maaf karena tadi kelihatan pasif. Aku bukan gak peduli, tapi aku cuma takut salah. Aku minta maaf ya, Tan. Nada aku kelewatan. Aku kebawa emosi. Aku juga minta maaf ya. Aku mungkin terlalu defensif dan merasa diserang terus. Aku sadar cara ngomong aku terlalu tajam ke kalian. Aku juga sadar kalau kalian ngerasa diremehin sama aku. Maaf kalau selama ini aku sering ngatur dan lupa dengerin omongan-omong kalian. Aku minta maaf ya. Oke, kita semua emang lagi capek. Tapi kalau kayak gini terus, idenya nggak bakal ketemu. Yang penting sekarang kita mau saling dengar lagi atau enggak. Kesadaran perlahan tumbuh. Mereka tidak langsung kembali akrab, tetapi setidaknya memilih untuk berhenti saling menyerang. Dengan emosi yang lebih terkendali, ruang diskusi dibuka kembali. Kali ini dengan niat untuk memahami, bukan menguasai. Oke, sekarang kita mulai lagi dengan cara yang berbeda supaya kita dapat hasil yang bagus buat hari ini ya, teman-teman. Sekarang aturannya satu, gak ada yang saling potong. Kita dengerin semuanya sampai selesai. Aku mau jelasin lagi idenya ya. Jadi kita gabung aktivitas harian sama sisi emosional. Jadi biar kelihatan lebih manusiawi. Aku bisa nerima itu. Itu bahkan bisa jadi pengembangan dari ide awalku. Secara strategi itu lebih kuat dan relevan sih. Aku setuju, asal kita matengin eksekusinya bareng-bareng. Tekniknya masuk. Aku bantu di bagian detailnya aja. Aku rangkum poin-poinnya ya, biar kita sejalan. Aku bakal lebih banyak dengar, kita jalan bareng-bareng ya. Tim menyadari bahwa keberhasilan ide bukan hanya soal kreativitas, tetapi juga cara mereka mengelola emosi dan hubungan manusia. Human relation bukan hanya soal bekerja sama, tetapi tentang bagaimana manusia saling berkomunikasi, menghargai, dan mengelola emosi. Ide yang baik tidak akan berkembang jika ruang diskusi dipenuhi rasa takut, ego, dan saling menyalahkan. Cerita ini mengajarkan bahwa dalam kerja tim, keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh kecerdasan dan kreativitas, tetapi juga oleh kemampuan membangun hubungan antar individu yang saling menghargai. Apa yang terjadi dalam cerita rapat buku tersebut bukanlah hal yang asing dalam kerja kelompok. Perbedaan latar belakang, cara berpikir, dan kondisi emosional seringkali memicu konflik, terutama ketika berada di bawah tekanan waktu dan target.